Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian yang berbahagia. Kali ini saya akan menyampaikan hasil review artikel yang telah Anda kerjakan pada beberapa kesempatan yang lalu dengan berbasis pada pedoman yang telah saya upload di halaman OSF. Pada pedoman tersebut telah mencakup kriteria-kriteria penulisan. Kita mulai dari artikel Andrianto Nupita Ali. Kita mulai dari atas abstraknya. Kita lihat ada pengetikan yang belum rapi, harusnya setelah titik itu di spasi. Oke. Berikutnya ke bawah, ke atas kita perhatikan lagi ya. Nah, abstraknya itu seharusnya berisi tujuan, metode, dan hasil. Nah, di bagian pendahuluan kita melihat cara pengetikan belum menggunakan apa style, kemudian huruf istilah asing juga belum diketik miring. Ini kita lihat beberapa kutipannya belum menggunakan apa style sesuai pedoman yang telah kita baca. Bagian metode seharusnya cukup metode saja, lihat pedoman lagi. Cukup metode saja, dan kita menjelaskan di dalamnya bahwa di metode itu isinya tentang literatur review, karena memang pekerjaan kita adalah melakukan kajian literatur. Jadi bukan yang lain. Nah, selanjutnya ke bawah tinggal perlu dirapikan pengetikannya. Di hasil dan pembahasan ya, kita melihat ada kutipan tapi belum menggunakan apa style. Ini mesti diperbaiki juga. Oke, kita lihat ke bawah juga, ini perlu dirapikan pengetikan seperti ini. Oke, baik, yang huruf miring ini yang bahasa asing harusnya dimiringkan. Oke, ini juga tidak ada kutipan-kutipan yang memperkuat argumentasi. Nah, di daftar pustaka ini kelihatan kalau kita klik tidak terlihat bahwa itu sudah menggunakan apa style, kurang konsisten dalam penulisannya. Nah, berikutnya artikel dari Andrianto. Jadi abstraknya itu harusnya berisi tujuan, metode, dan hasil. Kemudian di kata kunci tidak perlu ada kurungnya ya. Nah, di pendahuluan, oke, ini sudah menggunakan apa style, tapi mesti dirapikan lagi cara penulisannya. Nanti kita perhatikan satu-satu model apa stylenya. Oke, ini ada dua, tapi hasilnya berbeda. Setelah diperhatikan sama sumbernya, berarti ada yang keliru cara pengerjaan menggunakan apa stylenya. Oke, berikutnya di metode harusnya sesuai pedoman dijelaskan tentang metode literatur review. Berikutnya kita periksa ya. Nah, ini ada lagi ditemukan hanya P-nya yang terakhir, berarti ada kekeliruan dalam seharusnya bukan book section tapi book saja, karena memang bukunya Sugiono itu buku, bukan bagian buku. Jadi kita mesti teliti memilih. Oke, huruf kata asing atau bahasa asing mesti dimiringkan. Ini juga beberapa cara pengutipan masih perlu diperbaiki, bukan book section tapi buku. Kecuali memang bukunya itu memang book section, tapi kalau memang buku harusnya buku saja. Oke, perlu diperiksa satu-satu lagi untuk artikel ini. Oke. Di kesimpulan tidak lagi kita menjejer A, B, C dan seterusnya, tapi bikin satu paragraf. Itu model penulisan kesimpulan. Nah, ini sudah menggunakan apa style, hanya tinggal diperbaiki lagi caranya. Kelihatan kalau kita klik dia berubah warna menjadi grey atau abu-abu. Oke, kita
ke artikel berikutnya. Artikel dari Nur Anissa. Nah, itu bukan pakai V ya, tapi F kalau definisi penulisannya. Nah, kita mulai dari abstrak. Nah, ini sudah lumayan, ini ada menunjukkan tujuan, ada kata kunci, seterusnya. Tinggal Oke. Nah, di bagian pendahuluan itu sesuai pedoman harusnya kita menunjukkan referensi, kutipan atau rujukan dari artikel ilmiah maupun buku. Oke, di bagian metode hendaknya yang jelaskan literatur review. Sebaiknya tidak perlu menulis gelar dalam pengutikan rujukan, tidak perlu. Ya. Ini tidak bisa kita edit sumbernya karena tampaknya tidak bisa diedit. Ini sudah menggunakan apa style juga sebenarnya. Ya. Tinggal diperbaiki beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi. Kita sekarang beralih ke artikel sampel artikel keempat dari Ramadan Alpisharin. Ini abstraknya ini sudah relatif bagus ya, tinggal perlu penyesuaian tertentu. Nah ini cara penulisannya sudah benar ya. Walaupun kalau saya menganjurkan tidak perlu mengetik gelarnya, tidak perlu menulis gelarnya. Kemudian di bagian pendahuluan itu tidak perlu ada anak judul. Pendahuluan langsung kemudian deskripsi yang didukung oleh konsep. Di bagian metode, jadi metodenya bukan metode literatur tapi literatur review. Ya, tinggal diperbaiki sedikit lagi. Diperhatikan lagi sumbernya. Nah, ini ada seharusnya diperhatikan caranya. Kalau 2 orang berarti diantaranya itu titik koma cara penulisannya. Ini karena masih terlihat seperti ini, maka kita harus periksa lagi, berarti ada yang salah. Jadi gelarnya kita hilangkan sehingga nanti jadinya tinggal nama akhirnya dari 2 penulis ini yang tampil. Nanti kita lihat. Kita rubah. Nah, jadi akan tampak seperti ini. Jadi Mustari dan Rahman. Kemudian tahunnya. Nah, di hasil pembahasan kita tinggal mengurutkan berdasarkan tujuan penulisan dari artikel ini. Kita bahas satu persatu. Apa temuan dan apa hasil dan pembahasan. Sedikit dirapikan lagi tulisannya. Nah, di kesimpulan ini kita lagi-lagi tidak menuliskan 1, 2 dan seterusnya. Langsung bikin saja 1 paragraf sebaiknya. Nah, di daftar pustaka kelihatan bahwa sudah menggunakan apa style. Jadi untuk artikel ini tinggal sedikit lagi memperbaiki untuk dapat layak dikatakan sebagai sebuah artikel. Semoga artikel-artikel yang ditulis ini memang betul-betul melihat pedoman, dan saya ingatkan untuk tidak melakukan copy paste. Dengan menggunakan pedoman ini, maka kita berusaha mengeliminir kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Terutama sebenarnya yang penting kita hindari adalah melakukan copy paste. Dengan menggunakan cara penulisan yang benar, maka sangat sedikit sekali kemungkinan bagi kita para penulis untuk terindikasi melakukan kegiatan plagiarisme. Itulah kira-kira teman-teman yang dapat kami review dari artikel teman-teman. Kami harapkan dalam perbaikannya nanti untuk benar-benar menjadikan pedoman penulisan ini sebagai panduan dalam perbaikan artikel nantinya. Demikian,
karena ini hanya sebuah sampel yang terdiri dari 4 artikel, maka yang namanya sampel itu nanti hasilnya berlaku untuk semua mahasiswa. Jadi yang tidak diperiksa dapat menjadikan hasil review ini untuk perbaikan artikelnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.